sahurlah kamu di waktu sahar. Karena sahur di waktu sahar terdapat barokah. Utang kula ya Allah, muga-muga bulan ini lunas. Siapakah artis yang ditunggu-tunggu? Siapa? Afgan. Kenapa Afgan Maghrib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farhan, host acara podcast Nguber Hikmah, Nunggu Berbuka Cari Hikmah. Podcast khusus persembahan dari Masjid Baitul Hasib, Yogyakarta. Hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Kurnia Pramujiarso. Oke, kita langsung saja ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar gimana? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin kita akan mulai podcast hari ini. Sesuai yang tema yang pernah kita diskusikan. Mungkin hari ini kita edisi Ramadan kali ini acaranya podcast adalah puasa charger iman. Oleh karena itu mungkin kita segera mulai. Mungkin secara dari saya prolog dulu. Sehari-hari mungkin kita sudah menjalani puasa gitu. Mungkin nanti dari kita, dari pemirsa juga ingin mendapatkan tambahan materi yang mungkin Ustadz bisa sampaikan lewat acara ngobrol begitu. Kira-kira kalau puasa charger iman itu kira-kira chargernya apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat kata seseorang itu kondisi keimanannya kan kadang naik, kadang turun gitu kan. Pas kondisinya naik itu enjoy banget tuh melakukan kegiatan entah apapun itu, ibadah apalagi itu kan. Tapi kondisinya kadang-kala down itu kan. Maka saat-saat seperti ini butuh cas. Salah satunya adalah puasa seperti ini. Kenapa kok puasa itu bisa mencas keimanan kita? Karena puasa ini ibadah yang bahasanya tidak bisa kita banggakan nih Pak. Iya kan, masuk aku ngeleh kok dibanggakan gitu. Jadi bentuknya adalah bagaimana ketika kita merasakan, ketika kita itu sudah nggak punya apa-apa, kita itu lapar, kita kayaknya nggak punya tenaga, itu kan senjata kita pasrah toh. Saat pasrah iman Mas. Gitu Mas Farhan. Berarti di situ kuncinya di situ. Tapi ya wong arep ngeleh kok arep bahasanya biayaan nggak bisa gitu kan. Aku ngeleh kok. Tapi begitu tuh, ya Allah, saat ngeleh seperti itu, wah ini chestnya itu. Chestnya itu. Pasrah tuh seperti itu. Oke Ustadz, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya mungkin pemirsa sedulur MPH juga pengen ya sedikit tahu tentang Ustadz Kurnia gitu. Waduh, ya. Lahir dan besar di mana Ustadz? Bukan kebetulan, tetapi ini kalau para pemirsa sekalian, saya dipinjami oleh Allah jasad yang seperti ini, wasilah diberikan Allah seperti ini, ya kan? Ini ditempatkan dari rahim ibu saya, itu lahirnya di Bantul. Alhamdulillah. Jadi Bantul, tepatnya kalau kampung saya ini kalau diucapkan itu agak sedikit orang mesti tergelitik. Nama kampung saya itu kan Jeblok. Tertel Nirmal Kasihan Bantul. Dari lahir, kemudian ya aktivitas di situ, sekolah dan sebagainya cuma di sekitar Bantul saja. Sehari-hari sibuk apa Ustadz sekarang? Kalau sibuknya boleh dikatakan kita memberdayakan umat gitu aja lah. Di mana-mana kita tergabung di Pesantren Masyarakat Jogja. Pesantren Masyarakat itu kita ada beberapa desa bina yang kita dampingi. Kita pemberdayaan masyarakat di situ kita dampingi. Intinya seperti itu. Jadi berdakwah lewat pengembangan masyarakat itu. Sepertinya menarik nih malah jadi konten berikutnya nih. Pesantren Masyarakat Jogja. Ya, dari masyarakat untuk masyarakat bersama masyarakat. Ya, mungkin lain kali. Oh iya. Susah iki. Nanti biar pemirsa penasaran. Oke. Ya. Baik Ustadz, kita mungkin yang pertama terkait puasa itu jadi ada perintah puasa. Itu tepatnya kapan turunnya itu Ustadz? Puasa itu turun tanggal 2, bulannya bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Artinya tahun kedua
Nabi Muhammad SAW posisinya berada di Madinah. Jadi tahun kedua. Suratnya kan paling tidak sudah tahu semua kan nih para pemirsa. Surat apa pemirsa? Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah. Kalau misalnya ditanya surat apa, kemudian bingung jawabnya, jawab aja surat Al-Qur'an gitu. Itu lah mesti langsung iya itu mesti benar. Jadi itu jarak antara pelaksanaan dengan turunnya itu 1 bulan. Makanya di situ ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Kan seperti itu. Jadi kalau di ayat itu apa yang mungkin bisa kita gali atau garis bawahi, Ustaz? Ini yang perlu kita garis bawahi ada 3 ini. Oh, okay. Apa? 1 iman. Tadi ada kata iman. Okay. 2 ada puasa. 3 ada kata takwa. Nah, di sini ternyata mengandung 3 korelasi, ada saling berhubungan. Artinya apa? 1, keimanan seseorang itu menentukan kebahagiaannya dalam menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, ibadah puasa seseorang itu menentukan kondisi ketakwaannya. Nah, itu. Dan ketakwaan seorang itu juga berpengaruh kepada keimanannya. Jadi muter seperti itu. Jadi misalnya Mas Farhan, saya bisa ngecek nih, keimanannya bisa dicek lewat puasa ini, bisa dicek. Caranya gimana? Caranya kita menjalani puasa ini seperti apa? Contoh, kalau keimanannya Mas Farhan lagi tinggi-tingginya, puasa ini menyenangkan. Oh, alhamdulillah. Woi puasa, puasa. Iso puasa seperti itu. Coba pemirsa juga seperti itu, bisa dicek. Tapi nek biasa saja, ya udah ya biasa aja. Apalagi maaf dia kondisi keimanan dan puasa seperti ini berat, Mas. Berat itu kan. Pahit. Lah ngopo ae? Poso. Lah kok iso? Reso udut le. Kecut gitu ya. Oh ini aja kita nggak pakai minuman, tapi kita enjoy saja. Alhamdulillah. Berarti secara umum harusnya ketika iman kita itu tinggi, maka kebahagiaan kita juga akan meninggi. Iya. Jadi keimanan seseorang itu ini sebagai parameter dia, pijakan dia dalam menjalankan nggak cuma ibadah saja, tapi untuk kehidupannya. Kenapa? Karena dengan keimanan yang tinggi itu kan paling tidak dia berpasrah. Pasrahnya ketika dia tinggi sudah, harapannya itu juga bukan cuma dunia saja, tetapi ada yang lebih daripada itu. Nah, dalam bahasanya ini saya katakan kedewasaan yang paling tinggi. Ada 3 kedewasaan ini. 3 kedewasaan. Apa aja, Ustaz? Yaitu namanya dependent maturity, kedewasaan dependent. Ini orang yang seperti ini kata kuncinya kamu. Jadi kecenderungannya kamu ini pekerjaanmu nih. Ini pokoknya gara-gara kamu ini. Nah, pokoknya kamu. Jadi menunjuk orang lain. Menunjuk orang lain. Jadi dia lebih boleh dikatakan kedewasaannya itu kedewasaan di mana dia itu memberikan justifikasi kepada orang. Kamu. Kata kuncinya kamu pokoknya. Okay. Ada yang kedua, namanya independent maturity. Independent maturity itu kata kuncinya aku. Sebaliknya berarti. Iya, sebaliknya aku. Tapi kalau yang agak berlebihan nanti parah ini. Podcast ini kalau nggak ada aku, bahasa Jawanya ambiar gitu. Padahal justru yang dek gue marahi ambiar gitu. Jadi merasa lebih gitu. Merasa lebih. Nah, yang ketiga itu ada interdependent maturity. Apa itu? Bukan kamu, bukan aku, tapi kita. Kita bersama-sama. Kita, Ustaz. Tapi maaf, baru sampai itu saja. Tapi bagi orang yang beriman, itu masih ada tingkat kedewasaan tinggi lagi. Apa itu? Bukan dependent maturity, bukan independent maturity, bukan interdependent maturity. Tapi apa? Lillahi ta'ala maturity. Apa itu? Kedewasaannya bukan karena kamu, bukan karena aku, bukan karena kita, tapi kita melakukannya semuanya karena Allah. Entek-entekan, Mas. Entek-entekan. Podcast seperti ini karena Allah, Mas. Iya. Bukan karena Mas Farhan, bukan karena mas-mas yang lain dan sebagainya. Karena Allah, Masya Allah. Kalau sudah di posisi seperti itu, sepertinya nyaman ya Ustaz. Nyaman, wis toh, entek-entekan bahasane lho. Nggih. Ngerti tak pemirsa entek-entekan?
Iya sih. Gitu. Tapi kita itu tadi bicara kedewasaan. Nah, misal kita bicara dimensi anak-anak. Kalau kita lihat kan mungkin ya bulan Ramadan ini kan anak-anak bersukacita begitu ya. Betul. Jadi apakah sukacitanya anak-anak di bulan Ramadan itu juga menjadi bagian dari hikmah Ramadan itu sendiri, Ustaz? Nah itu dia. Kenapa kok anak-anak bahagia? Karena anak-anak itu secara boleh dikatakan ya, Nggih. nek dosane karo awake dhewe ganti gitu kan. Nah, itulah dia. Maka semakin bersih seseorang itu, semakin dia itu bahagia. Dalam apa? Dalam mengarungi sebuah kehidupan. Bahkan lihat wajahnya itu coba bayi. Bayi itu kabeh semua bayi sepakat mengatakan, wah lucu masya Allah, tak kintung kita kayak gitu kan. Iya. Semua orang seperti itu. Wah, gue anak sopo seperti itu. Walaupun bayi dengan ras dan sebagainya seperti apa? Kenapa? Karena mereka bersih, tuh. Bersih. Coba semakin gede semakin tua. Maaf, dosane oke ya. Delok kayak wah. Bahasa Jawanya maaf patra. Apa ini? Mas, kayak delok kayak nak gitu loh. Kayak gitu kan. Jadi makanya anak-anak tuh seneng Ramadan itu. Iya. Walaupun jura poso. Oh iya. Apa belum wajib kok itu. Iya, belum wajib. Jura poso. Gitu kan. Jadi tetapi mereka seneng kenapa? Itulah sebagai contoh. Dosanya kurang, Mas. Nggih. Kalau Ustadz masa kecil mungkin punya pengalaman yang apa ya lucu ya? Atau berkesan mungkin bulan Ramadan Pas gitu. Ramadan ya. Nggih. Bulan kecil saya itu gini. Nah, ini contoh. Janjane boleh dikatakan buruk atau enggak ya? Jadi dulu di waktu saya kecil kan biasa ya kita ada takjilan. Iya. Takjilan. Zaman takjilan itu saya tuh heran. Teman-temanku kok iso dobel gitu loh. Oh, Dobel tahu ya dobel ya. double tempelan. Tempelan itu apa? Jadi Nasi double jatah gitu kan. Jadi harusnya dapat satu, dia dapat double. Kok setiap hari bahkan teman saya itu kok kowe iki iso to ngono kuwi. Alah njaluk kae kok, njaluk Mas itu yang pengurusnya itu. Iya. Saya itu kok selamanya belum bisa double gitu. Akhirnya apa? Saya beranikan diri. Saya di belakang temanku, ayo melu aku. Teman saya, Mas, njaluk nih Mas ngono kuwi. Dikasih. Begitu saya, aku njaluk, rasa kowe wis entuk kok. Loh. Oh berarti nggak tahu apa rezekine saya bilang. Oh iya. Tapi apakah itu juga saya akhirnya terus belajar. Okay. Oh ya sudah kita itu kalau bisa kamu itu memang taat aturan saja kurnia. Saya bilang gitu kan. Oh ya sudah saya terima gitu saat itu. Dan saya bisa baru double itu sejak jadi pengurus. Kenapa? Ya biasa kan ngurusi semuanya, takjilan sudah dibagikan, ternyata masih sisa baru jatah kita double dipakai habis tarawih. Alhamdulillah. Nah, kalau kan tadi Ustadz menyampaikan, bahwa puasa itu perintahnya turun di bulan Sya'ban gitu ya. Betul. Itu kan berarti belum bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa hikmahnya diturunkan sebelum Ramadan, Ustaz? Ya, kan apa yang namanya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Allah paham nih. Allah paham kondisi kita. Allah paham yang menciptakan kita itu Allah ya kan. Jadi Allah tuh tahu kondisi kita, kondisi kelemahan kita dan sebagainya. Maka di situ turunnya perintah untuk puasa itu kan bulan Sya'ban. Boleh dikatakan jaraknya itu awal bulan Sya'ban bahkan itu toh. Jaraknya itu antara puasa dengan ada 1 bulan. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk mempelajari apa saja sih nanti yang akan dilakukan selama Ramadan itu apa saja gitu. Jadi biar bisa siap-siap. Biar karena waktunya 1 bulan nih. Waktunya 1 bulan, bukan cuma sehari 2 hari lah. Iya. Jadi jangan sampai dalam 1 bulan itu nanti Muspro itu apa? Muspro buat tidak Ismopro. Tidak bermanfaat. Mubadir. Jadi 1 bulan dikasih bulan yang sangat istimewa, bulan yang luar biasa, tapi tidak diisinya dengan hal yang luar biasa. Oh. Maka dari sini udah disiapkan betulan persiapan mental, persiapan spiritual, persiapan fisik, ya kan? Semua disiapkan. Makanya Allahumma balighna Ramadan, sampaikan aku di bulan Ramadan kan seperti itu toh.
Doanya sebenarnya biar begitu masuk lancar jaya gitu. Baik pemirsa, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita tampilkan pesan yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Ustadz Kurnia. Tadi kita sampai di pembahasan bahwa Allah menurunkan perintah puasa sebelum Ramadan itu untuk menyiapkan agar hambanya lebih siap, baik secara fisik, mental, spiritual. Nah, kira-kira untuk penyiapan itu mungkin orang akan tergambar, oh ya, kalau puasa itu berarti apa yang disiapkan ya? Misal di pagi, di sore, di siang, di malam, kegiatannya apa? Itu mungkin Ustadz bisa memberi penjelasan begitu? Nah, itu bisa. Jadi kita itu kan akhirnya tersiapkan nih. Kita hidup satu hari dalam waktu 24 jam itu. Maka di dalam puasa itu apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Makanya kan di sini terbagi dari 4 gitu kan. Dari 4 aja Mas. 4 itu satunya adalah nanti pagi harinya ngapain gitu kan. Terus sore harinya ngapain gitu. Terus kemudian apalagi malam harinya ngapain. Terus kemudian nanti pagi harinya ngapain. Jadi sebenarnya cuma 4 ini aja. Cuma 4 waktu ini 4 saja. waktu ya. Cuma kita kan bisa memaksimalkan 4 waktu ini selama 1 bulan. Kalau ini sudah 1 bulan itu bahasanya sukses, wah insya Allah nanti di hari-hari berikutnya itu kita pun akan terbiasa melakukan di 4 waktu ini. Pagi harinya ngapain, malam harinya ngapain, siang harinya ngapain, sore harinya ngapain. Jadi ini sudah ter mindset dalam diri kita sehingga kita nanti bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Pagi harinya ngapain dan sebagainya. Karena kan itu nggak cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Coba kalau pelatihan tuh. Pelatihan itu kan terkadang kita mungkin cuma 2 hari, 3 hari atau berapa itu. Itu ya memang mungkin pengelatihannya bagus, mengena gitu kan. Tapi akan efeknya lebih bagus ketika pelatihan itu dilakukan misal 1 bulan. Di situ karakter benar-benar terjadi itu, iya kan? Mulai dari, makanya coba kalau yang asrama-asrama itu, asrama yang kan ikatan dinas itu, karakternya jadi kan. Kenapa? Karena nggak cuma 1 bulan itu, tapi berapa itu? 3 tahun kadang. Yang akademi militer dan sebagainya itu kan sampai bahkan ada yang 4 tahun itu sampai tingkat 4 itu. Karakternya jadi betulan. Kenapa? Akhirnya terbangun kebiasaan-kebiasaan tadi. Pagi harinya ngapain, sore harinya ngapain, malam harinya sampai pagi. Itu berulang terus. Pikiran lama-lama jadi perbuatan, ya tuh. Perbuatan lama-lama jadi kebiasaan lama-lama jadi sifat. Sifat lama-lama jadi karakter lama-lama jadi arah hidup, dan arah hidup itu menentukan kesuksesan. Jadi dibangun dari mindset, akhirnya timbul pikiran kebiasaan. Coba kalau kebiasaan itu kita bangun seperti yang puasa itu kita bangun di bulan-bulan yang berikutnya, wah, coba ya kan, sholat gampang banget itu kan, banget itu sholat, gampang banget. Krungu adzan ini seneng banget gitu loh, ayo wong buka gitu kan. Pas maghrib seneng banget itu, adzan itu hal-hal yang ditunggu terutama pas maghrib gitu. Makanya kalau ada pertanyaan siapakah artis yang ditunggu-tunggu? Siapa? Afgan. Kenapa Afgan maghrib? Maaf Jayus ya. Jadi itu kebiasaan itu terbangun, coba dibuat. Sholat malamnya terjaga itu kan. Wah, di bulan-bulan berikutnya lakukan. Sedekahnya ya gampang banget. Nek basa Jawane sedekah ki nyah-nyoh ngono kan. Apa enggak? Sak-sok. Biak-biuk ngono kan. Udah los saya. Los wae kan. Wah, pokoknya sedekah seneng banget. Neng ojo langsung saking senengnya sedekah terus bulannya yang disedekahi mek rondone wetan omah gitu. Nah itu. Jadi ini kebiasaan baik itu terbangun terus. Wah ini Masya Allah luar biasa. Iya. Seperti itu Mas. Kalau di Ramadan ya misal siang gitu, siang. Apa keutamaannya atau Allah menjanjikan apa gitu untuk orang yang berpuasa di siang hari Ustadz?
Wah, ini dia. Ini bagus ini. Ini pertanyaan cerdas. Jadi memang gini Mas. Ini yang bagi orang yang paham ini yang sangat menyenangkan sekali. Jadi kalau puasa itu kan satu, siang harinya ngapain? Kira-kira siang harinya ngapain ini? Kalau puasa itu. Saya jawab Pak, bakul semongko. Tidak Mas, bakul semongko. Turu. Kenapa bisa gitu Ustaz? Gak tahu orang kok bisa tidur gitu. Kan itu kan untuk pertanyaan biasanya orang, Bapak Ibu kalau puasa siang harinya ngapain? Turu Pak. Kadang-kadang. Padahal kalau siang harinya waktu puasa itu ya puasa itu kan. Ya puasa. Nah, ini yang paling menyenangkan itu ini. Loh, kok menyenangkan? Ngomong puasa kok menyenangkan? Loh, dalilnya jelas sih. Dalilnya tuh jelas. Apa dalilnya? Man soma, barang siapa puasa, ya toh? Ramadana, di bulan Ramadan, cuma di bulan Ramadan juga ini. Imanan karena iman, gitu kan? Wahtisaban, hanya mengharap pahala dari Allah. Ini yang paling menyenangkan. Apa? Ghufiro lahu. Apa? Kata-kata ini diampuni dia mata kodama mintabi, atas dosa-dosa yang telah lalu. Ini yang paling nyenangke Mas Baran. Berarti argo kembali ke nol bisa-bisa. Betul. Apa? Diampuni itu. Soalnya ayo senang banget. Iya Pak. Karena banyak gitu ya. Duit dosa Mas. Ya pasti punya Pak. Pasti punya. Kok diampuni dosane niku Masya Allah. Berarti eman-eman kalau sebenarnya nggak puasa ya. Eman-eman Mas. Ini kan kabeh kita itu punya dosa ya. Jadi sing iso ngampuni dosane awake dhewe iki siapa sih? Ya Allah toh. Nggih. Bukan Pak RT. Pak RT enggak tahu. Pak RT ora. Pak RT, Pak Dukuh, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan presiden ora iso ngampuni dosane awake dhewe. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Allah. Makanya dengan fasilitas konposo ini nek aku Mas tak lakoni Mas. Siap gitu ya. Siap tak lakoni. Yo ngeleh. Tak lakoni. Ora mangan, ora ngombe. Ayo wong poso gitu kan. Iya. Tak lakoni tenan. Yo memang ngeleh, capek, ya kan, ngantuk, bahkan lemes gitu kan. Tapi demi Mas, diampuni dosane. Sopo sing rasane? Ayo para pemirsa sekalian, semangat Mas. Semangat. Kenapa? Karena bisa jadi ini yang terakhir tuh ini. Orang ngerti. Nggih, leres. Berarti sayang kalau nggak puasa. Atau bahkan yang golongan pura-pura puasa itu berarti ampunannya juga pura-pura. Pura-pura iya Mas. Jadi puasa itu kan bisa juga melatih kejujuran kan. Puasa itu kan melatih kejujuran. Ora iso kok apa jenenge kuwi sing ngerti poso orane kan bahasa Jawanya kan awake dhewe kan. Yeah. Kita kan. Iya. Adewe yo bisa kok ngaku ning wong liya. Poso. Padahal bar ngentekke sego sak piring kuwi mau gitu. Lawuh tongseng gitu kan. Apa bengi tahure isih gitu kan. Yo iso ngono kuwi tapi masyaallah. Melatih kejujuran tenan poso iki. Berarti dari 4 waktu yang Ustadz sampaikan tadi, masing-masing waktu ada keutamaannya ya? Oh iya, ada keutamaan. Tadi siang. Sekarang sore. Nah oke. Sorenya itu biasanya kalau pas puasa itu kita ngapain? Sore. Buka itu neng desa seperti yang tadi saya ceritakan apa? Jenenge apa? Takjilan. Itu dia. Takjilan. Jadi maaf, di takjilan itu di buka puasa itu ada sebuah boleh dikatakan bukan rahasia sih, tapi ada keutamaan yang awake dhewe itu kalau bisa jangan sampai terlewatkan keutamaannya itu. Apa ini seperti ini. Asoimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai berbuka apa? Ad-du'a'u al-mustajabah, doanya terkabul. Wah, ini makanya tapi maaf waktunya saatan. Waktunya tuh cepet gitu. Makanya kalau maaf pas takjilan ya, nek zaman dulu tuh ada suara seperti ini. Suara apa itu? Ngung. Oh, suara lambe. Suara lambeku, maaf saya bibirku menirukan suara apa? Yo gauk ngono bahasa Jawanya kan. Iya, atau sirine. Nah, udah siren head loh gitu. Seperti itu. Apa itu? Tanda sudah berbuka. Maka saat itu ada sebuah saat-saat langsung aja kita ambil set. Oh, kira ini contoh wong ade poso itu kan. Oh iya, contoh. Ambil aja itu set. Tok men loh itu. Tok men set, ambil seperti ini. Langsung aja. Boleh pakai bismillah tok, boleh pakai Allahumma barik lana lakasumtu atau mungkin dhahabatu. Langsung aja set.
diminum seruput. Isih ngelak seruput meneh apa-apa. Isih ngelak seruput meneh apa-apa. 3 kali langsung diletakkan silahkan langsung berdoa Mas. Doa Mas. Kenapa? Saat itu doa-doa terkabul. Ya Allah, misalnya utangku lo ya Allah, misalnya gitu. Muga-muga bulan iki lunas. Bar kuwi aku ngedokke meneh. Misalnya gitu kan. Tapi awal butuh duit. Berarti secara waktu setelah kita menyempatkan buka ya. Pas mak seruput gitu kuwi. Letakkan. Di saat berbuka itu. Jadi usahakan jangan sampai malah terlena dengan keadaan. Begitu minum sak seruput kok malah cerak madu kesmo misalnya apa itu? Kelegen misalnya. Kelegen kena diabetes ya malah akhirnya menyalahkan yang buat wedang. Gue susah menyalahkan yang takjil, susah menyalahkan panitia, susah menyalahkan takmir, susah menyalahkan akhirnya itu saatan. Monggo diistiqomahkan. Jadi nek iso saka awal poso sampai di akhir itu kita gunakan fasilitas itu. Saatan berdoa. Berdoa. Piye Mas? Awan diampuni dosane. Sore dungane kabul. Insyaallah. Dalu Ustaz, malam. Malam saiki ya. Malam ngapain malam? Nek pas bulan puasa itu malam ngapain? Eneng tarawih. Sadul salat tarawih. Ini istimewa. Walaupun sholat tarawih itu kan memang sifatnya sunnah ya. Tapi monggo silahkan jangan sampai kita melewatkan keutamaan dari sholat tarawih tersebut. Kenapa? Cuma di bulan Ramadan nih. Loh, kenapa? Karena dalilnya hampir sama dengan yang di siang harinya. Wong redaksinya juga atas cuma bawah. Kalau tadi mansoma, ini apa? Mankoma. Barang siapa dia berdiri di malam hari untuk di Ramadan, di bulan Ramadan, cuma di bulan Ramadan dok ini. Untuk apa? Wahtisaban karena iman wahtisaban hanya menghadap dari Allah sama. Ghufirullah, diampuni dosane. Jadi ya memang sifatnya sunnah, tapi monggo kita ada keutamaan diampuni dosane, lakukan Mas, lakukan. Iya, kesempatan besar. Kesempatan sholat, masyaallah. Tapi ya memang kadang kala godane iku apa ngantuk gitu kan. Berbuka wareg gitu. Berbuka makanya salah satu monggo nek pas buka itu jangan sampai kewaregen lah. Jangan sampai kewaregen. Saya pernah melihat itu wong rukuk kok malah kudu men 90 derajat kok malah maaf cuma 30 derajat ngene iki. Ngopo ya Mas kewaregen lek. Belum kalau gelegan. Metu kabeh mah tobat niku. Jadi ayo Mas, kembali lagi ke salat tarawih itu. Salat tarawih itu ya Allah diampuni dosane lah nek iso aja nganti bolong walaupun ya memang sunah tapi nek iso nganti bolong kenapa diampuni dosane iku lho. Makanya saya tuh pernah nek pas jadi imam sholat tarawih itu kan memang ya gimana ya kita bisa harusnya tahu kondisi. Kadangkala ada orang itu yang di bulan Ramadan itu memang dia itu di masjid gitu kan, di masjid memang dia sregep di bulan Ramadan sregep tenang. Lah makanya begitu di situ kan boleh dikatakan dia awal-awal lah ya. Makanya saya kalau misalnya lihat kondisi jamaahnya, nek jamaahnya itu kok kelihatannya di situ sudah terbiasa sholatnya lama, kita gaspol, boleh pakai ayat-ayat sing anu. Nah biasanya, makanya saya tanya dulu, bapak ibu-ibu ini biasanya gimana gitu kan? Nek saya bahasakan ini mau VIP apa patas? Malah jawab ekonomi Pak. Loh kok ekonomi? Gaspol remblong. Masya Allah. Jadi monggo sholat tarawih. Formatnya kan macam-macam. Ada yang berapa? 4, 3 dari Aisyah. 2, 3 dari Maimunah. Ada yang mungkin 2 sampai 23 dari Umar bin Khattab. Jadi semuanya monggo. Yang penting apa? Satu kata kuncinya tumak nina. Jadi yo eneng tumak nina ya, masya Allah. Wah malah dawa iki. Wah. Takon apa meneh Mas? Yang terakhir belum. Tadi kan 4 baru sampai malam. Ini baru sampai malam ya. Nah, sekarang paginya. Paginya ngapain? Kalau selama puasa itu paginya ngapain? Nah paginya itu biasanya kalau puasa kita ngapain? Sahur. Nah betul. Sahur. Ngono kuwi. Nek cara jaman biyen kan rungane lagu kuwi. Dok. Langsung sahur. Cilik-cilik biar sahur gitu kan. Jadi kaya bahasane kaya wong sing ketekuk gulune kaya sahur.
Dari zaman kecil juga di masjid pernah gitu Pak. Ustadz teriak gitu, sahur. Saya belum ikut, soalnya biasanya hanya orang-orang yang tertentu saja yang boleh megang mic seperti itu. Coba saya gitu. Orang yang megang mic itu bagi kita dulu sangat luar biasa, Mas. Apalagi kok dia sudah dapat tugas untuk adzan komat atau mungkin dia tadi dapat jatah untuk sahur, seneng banget. Saya belum dapat jatahnya kecuali waktu pas remaja itu kan karena dulu dari ketua remaja masjid. Ya sih sahur Mas. Nah ini sahur ini Masya Allah ada sebuah keistimewaan di sini. Jangan sampai kita lewatkan. Apa itu? Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu di waktu sahar. Karena sahur di waktu sahar terdapat barokah. Mohon maaf. Jadi sahur itu ada waktunya. Waktunya itu namanya sahar. Aktivitasnya namanya sahur. Kapan itu waktu sahar? Waktu sahar itu adalah akhir malam. Ada yang mengatakan 1 jam sebelum adzan subuh berkumandang. Jadi mohon maaf nih ketika ada mungkin bapak-bapak atau pemirsa sekalian pulang dari kegiatan atau pulang dari ronda gitu kan. Pulang dari ronda tiba-tiba udah 1:30 malam nih. Waduh. Aku kalau tidur sekarang kebablasan di. Ngiras pantes mau yang sisa takjilan gitu kan. Iya. Wis tak sahur saiki. Itu bagaimana? Itu sih terserah, monggo. Dipersilahkan, puasanya juga tetap sah, tapi mohon maaf itu belum masuk waktu sahar. Jadi ya mungkin hanya koyo makan malam biasa saja gitu kan. Apalagi ibu-ibu pulang dari tarweh masak capek 9:30 malam, daripada nguratangi tak sahur saiki jam 9:30 bengi. Kuwi malah makan malam betulan itu. Iya. Makanya kenapa kok harus akhir malam, 1 jam sebelum adzan subuh berkumandang? Karena itu bagi orang yang tidak terbiasa, abot Mas Farhan, abot tenan, berat itu. Ngantuknya itu. Ada orang yang suka bergadang aja kuat, tapi biasanya menjelang subuh dia pulang tidur kok. Ya kok ora dibablaske tok subuh sisan gitu loh. Saking rakuate, saking abote. Berat. Saking beratnya kok dia mau bangun, mau sahur. Allah memberikan Masya Allah banyak keistimewaan di situ. Sampai kan, pokoknya barokah itu dapat barokahnya itu. Tadi di situ. Makanya monggo sahur, nek iso diusahakan sahur. Jadi orang gaya, aku ora sahur apa-apa kok, kuat kok. Gaya itu. Padahal sebenarnya ada kemuliaan, keutamaannya. Saya mendengarkan. Jadi sahur itu tadi. Jadi bahkan innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Itu nanti ada digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa dan ditempatkan di taman-taman surga. Bagi siapa ini? Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang di waktu sahar atau orang-orang di akhir malam, ada orang-orang yang sebelum subuh tadi apa? Dia mau bangun dan dia mau beristighfar kepada Allah. Itu Mas. Subhanallah, luar biasa sekali penjelasannya Ustadz. Tidak terasa sudah 30 menit kurang lebihnya Ustadz. Betul. Ya. Mungkin kita cukupkan sekian untuk podcast kali ini Ustadz. Iya. Tapi tetap kita tunggu kehadiran Ustadz di edisi podcast berikutnya. Insyaallah. Baik pemirsa, sobat MBH, sedulur MBH. Dari kami, tim produksi podcast mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu di acara podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.